Pernyataan bersama tim advokasi bersama tokoh, purnawirawan, akademisi, dan aktivis nasional tentang KUHP dan KUHAP adalah sarana hukum untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan, bukan alat politik Jokowi untuk membungkam kebenaran dan mengubur keadilan. Jokowi telah memanfaatkan dengan cara manipulasi ketentuan KUHP dan KUHAP yang baru untuk menjalankan politik divide et impera dalam kasus dugaan ijazah palsu. Dengan dalil restoratif justice, polisi diintervensi lewat perintah untuk menghentikan penyidikan atas diri tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Pada itu, pada saat yang bersamaan, polisi melimpahkan berkas klaster 2 Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar kepada jaksa. Sementara Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi di klaster 1 dipanggil kembali untuk dimintai keterangannya sebagai tersangka. Berkenaan dengan hal itu, kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis bersama para tokoh, purnawirawan, akademisi, dan aktivis nasional menyampaikan pernyataan keprihatinan bersama sebagai berikut. Pertama, kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu Jokowi tak dapat diselesaikan dengan perdamaian menggunakan mekanisme restoratif justice karena bertentangan dengan ketentuan peralihan pasal 361A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Kasus ijazah palsu Jokowi harus diselesaikan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Inkrahvan Dewisri. Menghentikan kasus ini melalui restoratif justice, perdamaian, apalagi dengan memanipulasi pasal 361A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau mencabut perkaranya, sama saja dengan membungkam kebenaran dan mengubur keadilan. Mengingat dokumen yang palsu tidak bisa berubah menjadi asli karena adanya perdamaian maupun upaya restoratif justice. Kedua, KUHP dan KUHAP yang baru adalah sarana untuk mencari kebenaran dan menegakkan keadilan. Dalam kasus ijazah palsu, Jokowi telah memanfaatkan polisi memanipulasi ketentuan KUHP dan KUHAP baru untuk memecah belah perjuangan divide et impera dengan modus stick and carrot yang mau berdamai diberikan restoratif justice dan dihentikan kasusnya, yang melawan dinaikkan kasusnya dengan ancaman pidana penjara. Polisi telah tunduk pada arahan Jokowi dan mengesampingkan proses tahapan dan prosedur hukum yang diatur dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Dengan sekonyong-konyong menerbitkan SP3 untuk Egy Sujana dan Damai Hari Lubis hanya untuk melayani kepentingan politik Jokowi. Ketiga, tuduhan Jokowi ada orang besar di balik perjuangan ijazah palsu jelas merupakan fitnah, kebohongan yang memenuhi kualifikasi kejahatan dalam KUHP yang baru. Karena itu, kami mendukung penuh upaya hukum yang telah ditempuh Partai Demokrat terhadap sejumlah akun, juga rencana upaya hukum tim advokasi terhadap Jokowi atas kejahatan itu, termasuk terhadap seluruh kejahatan kebohongan dan kezaliman Jokowi lainnya selama menjadi presiden 2 periode. Keempat, kami mendukung penuh dan akan terus dan selalu membersamai perjuangan membongkar ijazah palsu Jokowi. Karena itu kami mengajak seluruh elemen perjuangan untuk ikut mengawal pemeriksaan Rizal Fadila, Kurniatri Royani, dan Rustam Effendi yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026 di Polda Metro Jaya.